dulu saja dalam waktu singkat kita bisa bertahan, apalagi sekarang dengan pengalaman El Nino 3 kali. Yang El Nino-nya ternyata sampai sekarang belum atau tidak separah 2023. Itu kelihatan ada yang mengatakan sama di 2016 pengalaman dulu. Oke. Tetapi itu saja kita bisa antisipasi. Nah, kemudian dulu memang impornya 1,5 juta ton. Tapi 2023-2024 itu persiapan agak kurang, sehingga impornya 7 juta ton. Nah, sekarang kita sudah persiapkan di 2024-2025. Pompa ada 150.000 unit. 150.000 seluruh Indonesia. Pompa seluruh Indonesia. Sudah terpasang. Sudah terpasang. Ya. Mungkin sudah berfungsi ya? Ini berfungsi. Ini pompa-pompanya. Kita kirim ke daerah. Kemudian irigasi diperbaiki oleh PU. Itu 800.000 hektar. Seluruh Indonesia. Kemudian optimalisasi lahan. Artinya rawa ini kita perbaiki kurang lebih 800.000 hektar. Yang dulu tanam 1 kali menjadi 3 kali. Kan banyak bertanya di mana lahannya. Nah, karena tidak ngerti intensifikasi. Berarti intensifikasi lebih ya? Dan ekstensifikasi. Ada juga? Cetak sawah. Ekstensifikasi. Itu 200.000 lebih. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Mungkin kalau selesai ini tahun 300-400.000 hektar. Pertama IP kita naikkan di daerah Pulau Jawa. Di rawa kita naikkan 800.000 hektar. Yang nilainya, yang IP-nya dulu tanam 1 kali menjadi 2 kali. Bisa 3 kali. Yang rawa ini sudah sudah selesai. Berproduksi juga? Sudah berproduksi. Itulah yang membuat swasembada kan. Kita naik produksi 4 juta ton. Pompanisasi, sumur dalam, sumur dangkal, embung. Seluruh ini untuk mengantisipasi kekeringan. El Nino sekarang, stok kita 5,2 juta ton. Semua cara pengairan itu Pak, irigasi itu, apakah memang tidak terpengaruh dengan El Nino ini? Karena muncul banyak berita Pak di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu waduk tuh sudah surut juga dan mulai kekeringan Pak? Itu tiap tahun. Nah, kita hitung-hitungan. Jadi kita menggunakan data. Kalau rasa yang dipoto 1 hektar seakan-akan mewakili 7 juta. Bisa salah ya? Salah mengambil kesimpulan. Kalau orang tidak paham, salah ambil kesimpulan, ya kan? Dan akhirnya ikut. Nah, ikut. Dia biasanya. Nah, sekarang kita hitung-hitungan, kita pakai data. Sekarang ini infrastruktur sudah diperbaiki. Stok sekarang 5,2 juta ton. Di gudang Bulog. Gudang Bulog. Ya, 5 juta ya. Kemudian standing crop 3,8. Kurang lebih menghasilkan 10 juta ton. Berarti 10,8, berarti 16 juta. Karena ini 5,2. 16 juta ton. Kemudian yang di gudang, di rumah-rumah dan seterusnya, itu 10 juta ton. Berarti 26. Punya masyarakat ya? Ya, 26 juta. Berarti 26 juta ya? Konsumsi maksimal 2,6 juta per bulan. Bagi 10 berarti? 26 bagi 10 kan 26 juta, bagi 10 kan 2,6. 10 bulan kan? Sorry, 26 juta bagi konsumsi 2,6. Sorry, 26 juta bagi 2,6 berarti 10 kan? 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Ini Agustus kan? Betul. Agustus. Bulan 8 ini. September. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Artinya sampai Mei tahun depan masih ada. Stok kita ada. Masih aman. Sedangkan bulan 3 itu Maret sudah panen puncak lagi. Mulai panen lagi. Panen raya malah. Panen raya. Belum. Ini belum tanaman di bulan Agustus yang tanam hari ini. September, Oktober kan 3 bulan nih. Kan tinggal 3 bulan kan. Tanam 3 bulan ini tanam di irigasi yang sepanjang tahun. Irigasi kita 4 juta. Airnya tidak masalah Pak, irigasi. Tidak masalah. Walaupun kering begini. Enggak, airnya kan tetap ada, karena ada bendungan. Sudah dihitung. Debitnya tetap cukup ya. Desember kan. Jadi 4 juta hektar irigasi kita yang sudah kita perbaiki, sumur dangkal, pompa dan seterusnya. Pak, 5,2 juta ton beras yang ada di gudang Bulog itu kondisinya memang dalam kondisi baik, layak konsumsi semua, atau memang
ada yang harus diolah lagi untuk kemudian bisa dikonsumsi. Tapi kita harus jeda dulu, Pak Menteri. Pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya masih bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman. Pak Amran, cadangan beras kita 5,2 juta ton saat ini, Pak, di gudang Bulog, betul ya, Pak? Iya. Itu semua dalam kondisi baik atau seperti apa? Karena begini, Pak, ada yang mengatakan bahwa pada satu masa penyerapan beras itu kan sempat Bapak juga yang menginstruksikan itu dengan semua mutu kalau tidak salah. Any quality. Nah, itu katanya membuat kualitas beras yang tersimpan itu menjadi lebih cepat buruk karena salah satunya misalnya kadar airnya ternyata di atas standar. Itu bagaimana, Pak? Sebenarnya beritahu juga yang menyampaikan itu. Dulu tidak diserap karena tidak ada beras. Tidak ada produksi, jadi tidak bisa serap. Menurut Bapak mana yang lebih bagus? Ya mendingan ya bisa diserap. Nah, kalau tidak diserap yang ini kan nanti yang melakukan processing adalah Bulog. Ambil alih ini beban petani. Kalau berasnya katakanlah kadar airnya tinggi, itu maksudnya kan? Iya, betul. Lah diambil alih dong. Petani ini sangat resisten. Dia sangat rentan untuk berubah menjadi bangkrut, menjadi miskin. Ini dijaga. Hadirnya Bulog itu untuk petani 115 juta. Hadir Bulog untuk apa sih? Bagaimana menstabilkan harga, bagaimana menjaga kesejahteraan petani. Kemudian menjaga harga di konsumen. Ini Bulognya berfungsi. Ini petani kita, ini orang Indonesia. Apa mau biarkan dia bangkrut? Mungkin 0,00 sekian persen. Kecil 0,01% katakanlah. Ya katakanlah mutunya, kita coba bagi kalau katakanlah kemarin ada 50.000, ada 100.000, dibagi 5,2 juta itu 0,0 sekian persen. Tidak signifikan. Jadi saya heran yang selalu sampaikan ke Bapak itu, yang sampaikan ke Anda itu, tidak ribut pada saat impor 7 juta ton. Kemana dia? Tanya dong. Tanya PR-nya. Tanya nanti. Jangan-jangan waktu Anda kan saya cari tuh. Jejak digitalnya waktu impor dia diam-diam. Kira-kira siapa dia? Menurut Anda nih? Bisa jadi orang yang sama. Enggak, bukan. Ini orang pro pada petani bangsa Indonesia merah putih atau pro petani Pakistan, Thailand, India, para eksportir. Menurut Bapak pilih mana? Dia pro di mana? Aku bertanya satu nih, pro di mana ini orang? Kelihatannya bisa dua-duanya. Gimana dua-duanya? Atau yang sana, Pak? Yang di luar? Iya dong. Pak, tapi kembali lagi ke pertanyaan kualitasnya tadi, Pak. 5,2 juta ton itu semuanya bisa dengan mudah atau langsung dikonsumsi masyarakat? Oh, bisa. Atau memang harus ada perlakuan tambahan, Pak? Nah, kalau ada yang rusak kan, katakanlah ada rusak, 0,01%. Misalkan Bapak simpan beras di rumah aja, bisa yang rusak cuma juga. 1 karung, biasa ada yang rusak 1 liter, 2 liter. Apalagi ini gudang 5 juta, 2 juta. Dan pertama dalam sejarah, kan kita sewa gudang nih, 2 juta ton. Kapasitas Bulog kan cuma 3 juta ton. Kita sewa 2 juta ton sekarang, 2,2 juta ton. Hebat kan Presiden Pak Prabowo? Hebat kan pemerintahan sekarang? Hitung-hitungannya masih tetap profit, Pak, untuk Bulognya. Maksud saya karena insya Allah profit. Ini tahun. Ini profit. Tapi ini kan Bulog hadir untuk negara, untuk rakyat Indonesia. Memang untuk buffer. Untuk petani. Untuk konsumen. Kira-kira apa yang terjadi kalau kayak dulu? Harga naik. Bukan. Dulu kita kekurangan beras. Kita mau impor. 22 negara yang menahan ekspor. Karena mereka juga butuh. Masih ingat? Kita ke India, ke China, minta. Nggak ada kan hasilnya? Kalau itu terjadi, apa tidak bubar ini negara? Kalau beras tidak ada. Pak, kalau memang ada 5,2 juta ton beras di gudang Bulog, pertanyaan masyarakat, kenapa harga beras di pasar, Pak, saat ini tidak juga menjadi lebih murah dibandingkan ketika kita, Indonesia, belum punya 5,2 juta ton di gudang Bulog itu? Nah, kita diskusi yang murah ya. Yang pertama, ada banyak faktor. Faktor pertama, tadi baru kita diskusikan,
fortifikasi yang palsu. Oke. Menaikkan harga yang harusnya harganya 12.000, 13.000, dijual 22 ribuan. 22 dan 42.000. Oke. 22 average, ada 26, ada 28, ada 27, ada yang 42. Untung 30.000. Ini pun, saya salah ucap juga, bukan untung, nipu 30.000. Penipuan, Pak, ya. Oke. Nipu 10.000 per kilo. Kira-kira menurut Anda naik nggak harga di pasar kalau begini? Iya. Karena itu 40% ya. Iya, 12 jutaan kan, Pak, tadi? Salah dong. Kalau yang 42 itu 400% dinaikkan. Oke. 12.000. Kalau menggunakan harga yang paling kali mahal. ya 300% lah. Tapi itu signifikan, Pak, untuk membuat harga beras secara umum di pasar memang Total dipermainkan 39%, 39,6, 40%. Oh, hampir separuh. 10% saja dimainkan bisa menaikkan harga. Ini 40%. Maksud saya begini, Kalau Pak. premium juga melakukan hal serupa. Banyak pertanyaan masyarakat, Pak Menteri. Kenapa tidak misalnya 5,2 juta ton ini lebih banyak dilepas ke pasar? Sekarang dilepas. Sekarang sudah Tapi dilepas. pasar juga jenuh. Pasar jenuh, Pak? Iya. Kita SPHP ini kan bebas kita lepas. Kami minta lepas. Ada juga bantuan pangan kan, 1 juta ton. Karena didistribusi. SPHP-nya berapa, Pak, sekarang, Pak? Sekarang SPHP jumlah tonnya kurang lebih 1 juta ton. 1 juta ton? Iya, tahun lalu 1,5. Oke. Nah, ini kan dikirim dengan harga 600. 12.600. Iya. Berapa? 12.500 per kilogram. Iya. Nah, ini kan dikirim. Oke. Yang mempengaruhi ini berpengaruh kan? Sepakat kan berpengaruh? Berpengaruh. Orang yang menipu ini, mafia, berpengaruh nggak? Ya, berpengaruh, Pak. Ya, 40%. Berpengaruh kan? Oke, berarti dia berpengaruh. Ya dibully Menteri Pertanian. Kenapa tidak Lebih baik aku tindak dia. Oh. Makanya tolong masyarakat dengan segala kerendahan hati, bantulah kami. Kami kerja untuk rakyat. Kami kerja untuk petani. Kami kerja untuk rakyat Indonesia. Enggak. Kami tidak akan mundur setapak pun memberantas mafia ini, koruptor ini yang bermain-main. Bukan saja di luar, di pertanian juga. Pegawai saya pecat. Di Kementerian Pertanian ya? Iya, Kementerian Pertanian. Di internal saya berhentikan. Nah, yang berikutnya, kedua, tolong dong petani kasihani juga. Kalau harga yang Bapak katakan harga mahal berapa? 20-an ribu? Enggak, yang harga sekarang kan average-nya kan 13.000, 14.000, 14.000, ada 11.000, ada juga 15.000. Kita pakai 13 loh, Pak, misalnya. 13.500. Itu kan rata-rata. Bukan HET kita untuk medium. Harga eceran tertinggi. Kita hitung-hitungan. Petani nih yang ngolah sawah itu selama 4 bulan. Dia dapatnya, saya pernah hitung, itu Rp30.000 per hari. Dengan harga itu 13.000. Dan di sana saudara kita 115 juta orang. Apa tidak kasihan sama petani? Jadi maksudnya menaikkan nilai tukar petani ini, Pak, ya? Kan sudah naik. Ini sudah naik. Nah, ini hitung-hitungan. Iya kan? Nah, itu 30.000 per hari. Satu orang. Tukang batu dapat 50.000, 70.000, 100.000 per hari. Lebih tinggi daripada petani ini. Nah, jangan bandingkan rokok lah. Tapi rokok biasa kan 1 bungkus 1 hari. Itu 40.000. Sekarang yang berteriak selalu mengatakan ini mahal. Berarti mau turun. Saya tanya Bapak, mau turun lagi? Jadi pendapatannya sekarang 30.000 nih. Bersih petani. Bapak mau turun berapa lagi? Mau turun 10.000. Berarti pendapatannya petani tinggal 20.000. Cukup nggak makan 20.000 per hari beli pakaian nyuci? 115 juta saudara kita di sana. Jadi itu juga yang dipertimbangkan oleh Menteri Pertanian, bukan hanya konsumen ya, Pak, berarti, Pak? Kita jaga produsen tersenyum, kemudian konsumen juga bahagia, jangan ada mafia, fortifikasi dan beras premium. Damai ini Republik. Iya kan? Mau nggak Bapak nih, anggaplah mewakili tadi pengamat atau siapa, mau nggak turunkan lagi harga beras itu? Tidak tega, Pak, karena petani kan saudara kita juga. Iya,
dan jumlahnya 115. Kalau katakanlah diturunkan, berarti 115 jatuh miskin. Kalau dia tidak bertani, biasanya tanam 3 kali nih, dia tanam 1 kali untuk dia saja konsumsi. Kira-kira harga beras bisa seperti Jepang. Melambung lagi ya. Iya kan? Dan impor. Kalau sudah impor, masuklah importir ini yang untungnya triliunan. Ketika yang Pak Amran sampaikan ini semua, kan sedikit banyak ada faktor seorang Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pertanyaan besarnya Pak, kan Bapak tidak selamanya akan ada di posisi Bapak. Pertanyaannya, sistem seperti apa yang sudah atau sedang Anda bangun untuk memastikan keamanan pangan khususnya beras? Tapi kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya masih bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman. Pak Amran, kalau bicara sistem pertanian itu kan harusnya dibangun dengan baik siapapun yang menjadi menteri, Pak. Dan Indonesia kan selalu disebut negara agraris, tapi faktanya misalnya kita melihat dari tahun ke tahun sawah saja berkurang, Pak. Kalah dengan misalnya industri di daerah Karawang, untuk perumahan, untuk hal-hal yang mungkin nilai jual, keuntungannya lebih bagus ketimbang hanya sawah. Pertanyaannya, sistem pertanian, khususnya padi, Pak, saya fokus di situ, yang sudah dibangun oleh Pak Amran, Kementerian Pertanian, seperti apa, Pak? Itu kan menarik bahwa sawah selalu berkurang. Sebelum saya ke sana, aku jawab. Saya jawab nih. Produksi yang diumumkan kemarin BPS naik. Produksi padi? Padi. Sampai tahun ini. Sampai bulan ini. Naik. Ini sudah pertengahan. Dan kalau padi itu sudah dihitung sampai Agustus, September, sudah Oktober. Sampai Oktober? Iya. Produksi sampai Oktober itu 28, hampir 30 juta ton. Dari Januari 28 tahun ini 20, hampir 29 juta ton. 28 lebih. Nah, naik dibanding tahun lalu. Tahun lalu surplus 4 juta ton. Menurut BPS, bukan menurut saya. Artinya 8 juta nanti kan? Surplusnya. Lebih kan? Ini BPS. Ada yang baru lebih menarik. FAO. Dia lebih ekstrim lagi. 38 juta ton. Untuk produksi tahun ini? Tahun 2026. 38 juta. Naik 8 juta ton. Dibanding dulu. Nah, ini datanya. Naik juga. Nah, kalau ada mau protes yang tadi bertanya-tanya, baru saya ceritakan teknisnya, tanya ke FAO. Ke mana? Roma ya? Di Roma dia. Sudah ke Roma aja, tanya. Jangan tanya saya. Ke Roma diskusi sana. Tahu nggak di sana? Putra terbaik sektor pertanian dunia ada di sana semua. Salah satunya teman kuliah saya itu, Pak Yurdi Asmi. Pak, pertanyaannya kembali. Nah, saya lanjut yang tadi. Silakan. Sekarang sistem dibangun. Sistem apapun kita bangun, sebaik apapun, kalau krisis moral, perilaku korupsinya tetap ada, nggak bisa, pasti jebol. Pasti jebol. Termasuk di internal Kementerian Pertanian. Di mana saja. Nah, kita ini mau kerja untuk rakyat, atau mau kerja untuk kelompok, atau mau pribadi. Di situ pertanyaan, ini sistem kita gerakkan semua. Kami sudah berlakukan online single submission. Yang pertama dulu di kementerian. OSS sudah? Iya, sudah lama. Di Kementerian Pertanian? Tapi ini kan dimainkan oleh manusia. Iya kan? Di katalog pertama di pertanian. Dan saya masih ingat, waktu saya berlakukan di katalog, Alsintan langsung menghemat 1,2 triliun. Karena mengurangi tatap muka dengan manusia. Dan memotong rantai pasok. Supply chain, rantai nilai. Value channel potong. Sehingga lebih efisien. Nah, kalau nawaitunya, niatnya sudah tidak beres, sistem jebol. Tapi sistem yang ada sekarang sudah bagus. Nah, kalau yang memegang kendali punya kepentingan ada aja caranya untuk saya sendiri ditawari. Berapa kali ditawari? Dicoba? Dicoba sejak dulu. Untuk goyang maksudnya, Pak? Dikasih uang.
Ya, untuk maksudnya menyalahgunakan. Menyalahgunakan. Enggak, malah dia bilang saya sudah untung karena bapak permuda dia bawa uang. Ini dia bilang, ini ada Ustaz Soca 2 hari lalu masih dibawakan uang. Oke. Tidak boleh sebut nama. Tapi tidak diterima kan? Wah, mau saya tak pecat di tempat kalau dia terima. Oke, lanjut. Yeah. Sistemnya kita bangun, sistem pertanian. Transformasi pertanian ya, kita cerita teknisnya. Kalau ini kan orangnya tadi. Kalau sudah krisis moral ya sudah. Kalau mentalnya memang rusak ya, sebaik apapun sistem itu dia rusak oleh orang ini. Makanya orang bodoh tapi jujur masih agak bagus, orang pintar tapi nakal, tidak bermoral, itu jauh lebih berbahaya. Karena pompa pun bisa dimakan. Pompa selang-selang pipa air dia makan. Nah, itu pertanyaannya Pak. Nah, sekarang saya bangun sistem nih. Transformasi pertanian tradisional menuju modern. Oke? Contoh, intensifikasi. Ini yang ditanyakan dulu, sawah berkurang. Oke, saya urai dulu sawah berkurang. Intensifikasi artinya lahan yang ada dikelola dengan baik. Dioptimalkan seluruh resources, seluruh sumber daya di situ. 1, irigasi. 2, benih. 3, pupuk. Pupuknya saja, harga pupuk karena kita revitalisasi pupuk itu turun 20%. Tidak pernah terjadi selama Republik ini merdeka. Kemudian irigasi kita perbaiki. Kemudian benih unggul kita temukan lagi produksi 10 ton. Average Indonesia 5,5 ton, 6 ton, 7 ton. Lah, ini produksi 10 ton per hektar. Ada metode baru kita temukan. Ini kita sudah laksanakan dan kami tunjukkan pada Bapak Presiden pada saat kunjungan. Ini diperbaiki intensifikasi semua. Yang dulu yang dikatakan intensifikasi, ujungnya muaranya adalah dulu produksi 1 kali atau 2 kali menjadi 3 kali, 2 kali menjadi 3 kali atau 1 kali menjadi 2 kali. Makanya ada pompanisasi, intensifikasi. Lah, lahan tidak bertambah kan? Betul. Tapi luas tanam bertambah kan? Luas tanamnya 1 hektar kan bisa tanami 3 kali. Berarti 3 hektar kan tanamannya. Nah, ini yang tidak dipahami yang bertanya tadi ke Bapak. Sehingga intensifikasi itu tadi ya. Sekarang potensi kita, lahan kita 7 juta, hitungan 7,3 juta. Kalau ini 7 juta dikali 3 berarti 21 juta. Yang ditanam sekarang baru 11 juta. Itulah yang tidak dipahami yang selalu tanya Bapak pakar itu. Masih underutilized sebetulnya. Masih. Masih ada space itu 19 juta. Kan baru 11 juta. Iya kan? Masih ada 19 juta kan? 9 juta. 9 juta. Masih ada 9 juta. Iya kan? Kan 20 lah. Karena 11 kan? Masih ada 9 juta. Masih ada 10 juta. 11 tambah 10 kan 21 juta. Nah, masih ada 10 juta. Inilah perintah Bapak Presiden, lakukan intensifikasi. Selesai kan? Selesai 1 soal. Intensifikasi kedua, ini tadi sudah, adalah lahan rawa. Tanamnya hanya 1 kali, produksinya 3 ton. Kenapa? Dia tidak menggunakan teknologi modern. 800.000 hektar kita revitalisasi. Ada tanam 2 kali, ada tanam 3 kali. Ini meningkatkan produksi enggak? 800.000 hektar. Nah, orang bertanya itu, dia ngerti nggak rawa? Tapi terkait dengan yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu nanti humusnya Pak, kesuburan tanah itu seperti apa Pak? Karena biasanya kan yang kita tahu Pak, ketika banyak sekali ditanami, humusnya makin lama mungkin bisa habis tuh. Lah, kan dia ada pupuk. Pengolahan ulang. Ada 2 pupuk. Organik, anorganik. Dua-dua masuk. Baik. Pak, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Cara-cara Pak Amran ini beberapa dianggap orang tidak biasa. Salah satunya misalnya adalah bekerja sama dengan tentara Pak. Untuk mengolah sawah. Kenapa Pak? Jadi tentara kita kerjasama, gini, PPL saya 37.000. Saya butuh PPL 80.000, 1 desa 1 PPL. Terus ini El Nino sudah di depan mata, sudah terjadi, bukan di depan mata, sudah terjadi. Yang paling siap membantu adalah Babinsa.
Bukan, jangan tentara yang bagian tempur, ini babinsa yang memang tinggal di desa. Memang di desa, Oke? Nah, ini yang bisa membantu cepat. Ada yang mengatakan, kenapa TNI terlibat? Iya kan? Ditanyakan Komisi 4, ditanyakan mahasiswa. Saya beritahu, kalau Bapak mau, saya hentikan ini TNI. Tapi pikul pompa itu, ini fotonya, tunjukkan foto. Pikul pompa itu enggak dibayar. Memang ada lagi bertanya, memang ada gajinya sebagai tentara. Anda kan yang digaji katakanlah ada dosen yang bertanya, ada pegawai. Kami yang gantikan, tapi sukarela. Ini pompanya puluhan ribu. Jadi mau nggak langsung? Oh, tidak bisa, lanjutkan saja Pak. Jadi Komisi 4-nya mengatakan lanjutkan saja, mahasiswa lanjutkan saja. Tapi masih ada tambahan tadi, ekstensifikasi, ada cetak sawah. Ini tahun 300.000 minimal. Dengan akumulasi ya, dengan tahun lalu 300.000. Baik. Tinggi kan? Nah, sekarang Pak, heran terakhir ya, sampaikan salam hormat saya dengan segala kerendahan hati seluruh yang mengamat dan tanda petik yang mengkritik. Kalau konstruktif aku terima, tapi jangan fitnah. Ini negara milik bersama. Menteri Pertanian kan palingan 3 tahun lagi. Kalau tidak reshuffle, kalau reshuffle selesai. Ini kita ingin ini dilanjutkan. Baik. Kita tentunya berharap yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian di bawah Anda, Pak Amran Sulaiman, benar-benar berguna, efektif untuk memastikan keamanan pangan kita. Pak Amran, terima kasih untuk waktu dan penjelasannya. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, demikianlah Top Ekonomi bersama saya Leonard Samosir bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.